Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku pengen berbagi informasi tentang sebuah perminatan yang ada di Fakultas Psikologi UGM bagi teman-teman yang pengen mengambil S2 Magister Sains Psikologi. Nah, nama perminatannya itu adalah Mind, Brain, and Performance. Sebenarnya kita belajar apa aja sih di perminatan ini? Tapi sebelum aku ngejelasin tentang mata kuliah yang ada di sana, aku pengen ngejelasin dulu bahwa sebenarnya Mind, Brain, and Performance ini adalah sebuah bidang studi yang baru yang ada di UGM. Karena di Magister Psikologi UGM itu sudah tidak ada lagi peminatan pendidikan. Nah, sebagai penggantinya itu adalah Mind, Brain, and Performance. Jadi sebuah bidang studi yang memang banyak mengkaji tentang kaitan antara fungsi otak dengan perilaku. Nah, kalau teman-teman yang suka belajar tentang kognitif, tentang fungsi otak, pokoknya yang suka hafal-hafalan, maka jurusan ini cocok banget deh untuk teman-teman pilih sebagai spesialis teman-teman di bidang psikologi. Oke, sekarang kita bahas tentang mata kuliah apa aja sih yang ada di peminatan ini. Yang pertama tentunya adalah neuropsikologi. Nah, di neuropsikologi ini kita belajar tentang isu-isu secara umum ya, bukan hanya sekedar di bidang pendidikan, tapi juga di bidang klinis. Misalnya kayak gangguan tidur, itu selalu dikaji kaitannya dengan fungsi otak. Nah, ketika terjadi suatu masalah perilaku, kita selalu mengkaji tentang otak apa yang terganggu, gitu, sehingga bisa menyebabkan suatu gangguan di perilaku ini. Itu secara umum tentang mata kuliah neuropsikologi. Nah, selanjutnya itu adalah mata kuliah psikologi bahasa. Nah, di psikologi bahasa ini kita belajar tentang memaknai bahasa yang dipergunakan oleh orang. Tapi itu bukan dikaji dari seperti anak-anak sastra ya. Tapi kita lebih mengaitkan ketika orang berbicara seperti ini, ada perasaan apa sih yang sebenarnya dia rasakan. Kenapa orang pada saat berbicara itu nggak nyambung gitu. Nah, itu selalu dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis ketika seseorang itu berbicara. Nah, selanjutnya itu adalah mata kuliah kognisi matematika. Misalnya kita temukan ada siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar matematika. Nah, itu selalu dikaitkan dengan variabel kecemasan, apakah ada fungsi pendengarannya, kemudian apakah ada gangguan di otaknya terkait dengan fungsi dia mengolah informasi, misalnya executive functionnya di bagian frontal lobe-nya, apakah itu bermasalah. Nah, itu selalu dianalisis. Nah, selanjutnya itu adalah mata kuliah psikologi memori. Nah, ini menarik banget dan aku suka banget pelajaran psikologi memori karena di sini kita akan belajar tentang mengapa kita bisa lupa, mengapa kita bisa mengingat sesuatu itu mulai dari kita kecil sampai kita udah dewasa, itu kenapa sih informasi itu bisa kesimpan lama. Selanjutnya itu adalah mata kuliah Learning and Education Performance. Jadi di mata kuliah ini kita belajar tentang bagaimana sih proses pembelajaran pada suatu proses belajar tertentu. Ya, misalnya proses kreatif, itu gimana sih proses belajarnya? Daerah otak apa sih yang aktif dalam hal itu? Kemudian perilaku mencontek. Bagaimana sih mekanisme terjadi perilaku mencontek? Aktivitas otak apa sih yang aktif ketika anak memilih mengambil keputusan untuk menyontek? Nah, itu beberapa ya isu yang dikaji di dalam Learning and Education Performance. Selanjutnya adalah mata kuliah metode dan media pembelajaran. Di mata kuliah ini kita merancang ya, kita menganalisis suatu metode, kita membuat sebuah modul ya, bagaimana suatu metode dan media pembelajaran tertentu itu bisa menarik bagi seorang siswa sehingga bisa dipahami dengan mudah dengan menggunakan teori-teori belajar yang ada di dalam psikologi. Nah, itu adalah beberapa mata kuliah wajib ya yang ada di perminatan Mind, Brain, and Performance. Brain and Performance ini bidang kajiannya itu bisa saya katakan luas ya. Tetapi ada mata kuliah tertentu itu yang memang menghususkan diri membahas tentang isu-isu dalam pendidikan. Tapi juga ada kok
mempelajari tentang isu-isu lainnya, dan ini tergantung kepada dosen pengampunya itu membuat silabusnya bagaimana, sehingga materi pembelajaran itu bukan hanya dikaitkan fungsi otak dengan isu-isu yang ada dalam pendidikan, tapi juga dalam hal bidang lainnya. Nah, di UGM sendiri itu udah ada lab khusus ya. Nama labnya itu adalah Main Brain and Behavior. Nah, di sini mungkin kalau emang teman-teman mau melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan fungsi otak secara spesifik, bisa menggunakan laboratorium ini. Tetapi memang kelemahannya yang saya temukan adalah karena kan memang di Main Brain and Performance ini ada sebuah mata kuliah namanya metode dalam neuropsikologi ya. Jadi ada beberapa alat tes kayak fMRI, CT scan, MRI, kemudian PET, EEG, ya itu kan memang sebuah alat tes ya, alat pengambilan data yang seharusnya mendukung dalam bidang kajian ini. Tetapi itulah yang menjadi keterbatasannya, ketersediaan alat tes tersebut masih sangat terbatas di Fakultas Psikologi UGM. Jadi memang harus ada kerjasama dengan Fakultas Kedokteran jika emang teman-teman memang ingin melakukan penelitian yang khusus tentang kerusakan atau aktivasi di otak tertentu yang berkaitan dengan sebuah perilaku. Tapi kalau di UGM sendiri itu menggunakan sebuah metode berbasis komputer gitu loh. Jadi ingin mengukur suatu perilaku tertentu, jadi dibuatlah sebuah serangkaian eksperimen. Jadi penelitiannya itu dengan menggunakan komputer. Nanti sudah ada kayak suatu analisis lah gitu yang menandakan bahwa ini ada masalah dengan misalnya di bagian otak itu ada namanya executive function gitu, apakah berkaitan dengan memorinya gitu. Jadi ada variabel-variabel seperti itu yang lebih dianalisis dalam psikologi, bukan hanya sekedar kayak otaknya betul yang bermasalah ya, apakah frontal lobe, occipital lobe, itu kan emang lebih spesifik ya, lebih medis banget. Nah, kalau di psikologi itu bisa juga kita melakukan penelitian tentang itu tadi, fungsi-fungsi kognitifnya kayak executive function itu tadi, atau mind, pikirannya itu, atau memorinya apa yang bermasalah, itu juga bisa menjadi kajian dalam Main Brain and Performance. Bidang kajian Main Brain and Performance ini bisa saya katakan itu benar-benar sangat berkembang atau sangat dikembangkan lah baru-baru ini, saat ini di tahun 2020 ini memang sangat dikembangkan banget. Bukan hanya di Fakultas Psikologi UGM ya, tetapi juga di fakultas psikologi yang lainnya. Kalau emang teman-teman memang suka tentang psikologi kognitif, menganalisis suatu perilaku berdasarkan variabel kognitifnya, variabel fungsi otaknya, maka teman-teman memang passion di perminatan ini. Main Brain and Performance ini bidang kajiannya atau metode pengumpulan datanya itu bisa melengkapi dari metode pengambilan data secara psikologis kayak paper and pencil, tes yang kita pelajari dalam psikologi ya, tes intelijensi, tes kepribadian, tes Rorschach gitu ya, tes proyektif, itu kan masih paper and pencil. Nah, dengan metode ini itu bisa lebih melengkapi dalam menjelaskan sebuah perilaku. Gimana, tertarik untuk mengambil bidang perminatan ini?